Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas keselamatan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Pagi hari yang baru ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang hidup. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kuasa dan penuh kasih karunia, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dapat kita baca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13 dan natsnya ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Demikian firman-Nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Judul renungan kita saat ini adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kepada orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus masuk ke tempat perhentiannya yang kekal di dalam surga. Namun penulis kitab Ibrani mengingatkan kita semua supaya kita waspada, agar kita tidak dianggap sebagai orang yang tertinggal. Jangan sampai pada akhirnya kita jatuh dan tertinggal. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 ini, kita diingatkan supaya tidak menutup-nutupi perbuatan jahat kita di depan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, hakim dan jaksa yang mempunyai keahlian bertugas untuk menyingkapkan suatu perbuatan seseorang dan kemudian menghakiminya dengan seadil-adilnya, dapat terkecoh karena orang yang berbuat sesuatu dapat menyatakan pengakuan yang palsu atau membuang barang bukti. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu.
Tuhan bahkan mengetahui sebelum kita melakukannya. Tuhan dapat melihat sampai kedalaman hati kita, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita ingini. Dia tahu semuanya. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan diberi tanggung jawab menjalani kehidupan kita. Tuhan mau kita bersikap, berbuat, berkata-kata dengan benar. Karena di mata Tuhan kita semua telanjang. Di hadapannya semuanya terbuka. Tidak satu pun yang dapat disembunyikan. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Tuhan tahu ketidakjujuran kita. Tuhan tahu segala-galanya. Oleh sebab itu, kita yang telah dikaruniai Roh Kudus untuk menuntun seluruh kehidupan kita, marilah kita mau berpikir, berkehendak, berbuat sesuai dengan tuntunannya. Tidak hanya pada awal kita menjadi percaya, tapi sepanjang hidup kita sampai pada akhirnya. Karena Tuhan sudah menjanjikan tempat perhentian bersama Dia di surga bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang telah disediakan Tuhan bagi kami, tuntunlah kami terus, ingatkan kami terus, supaya kami waspada menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kami pada akhirnya jatuh dan tidak lagi mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena kami rindu apa yang Engkau janjikan, tempat perhentian yang terbaik menjadi bagian hidup kami sampai kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita, Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani kehidupan kita dengan